Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, terima kasih atas waktu Bapak. Izinkan saya, Erik Wibowo, kami dari peserta CGP Bapak ingin menanyakan kepada Bapak Bejo sebagai kepala sekolah. Ini kaitannya dengan tugas dari saya Bapak, yaitu untuk modul 3.1. Kalau boleh izinkan saya bertanya sedikit saja Pak mengenai beberapa pertanyaan yang bisa saya tanyakan di sini. Pernah atau tidak Bapak menemui dua permasalahan kepentingan di sekolah yang keduanya saling bertentangan dan kedua masalah kepentingan tersebut adalah sama-sama benar atau dalam garis miring itu benar versus benar atau kalau kita mengenalnya itu dilema etika Pak. Kalau benar bisa diceritakan permasalahan apa itu? Terima kasih Pak Erik. Permasalahan yang memang bisa muncul di sekolah yang pernah kami temui adalah terkait dengan yang sama-sama mempertahankan kebenaran. Yang satunya itu terkait dengan presensi, kemudian yang satu dengan kewajiban mengajar. Nah, pertentangan yang ada, permasalahan yang ada itu lebih penting mana? Presensi apa ngajar? Itu kan sama-sama benar. Presensi bagi pegawai ya penting, makanya ya benar. Kemudian tempat mengajar itu juga perlu benar. Sehingga kalau hal-hal yang semacam itu ya mau tidak mau kita harus memberikan skala prioritas mana yang harus didahulukan karena kedua-duanya kan menyangkut kepentingan pribadi dan kepentingan anak-anak yang mengambilnya. Sehingga kalau memang itu karena presensi itu menyangkut kepentingan pribadi, itu menyangkut integritas seorang guru, sehingga memang ya itu harus lebih penting, harus lebih pentingkan. Dengan catatan di kemudian hari ya jangan dibenturkan antara penting mana antara presensi dengan mengajar di kelas. Makanya datang lebih dulu sehingga waktu presensinya cukup, kemudian datang ke kelas saja tidak terlambat. Begitu. Untuk yang selanjutnya pernah atau tidak Bapak menemui dua permasalahan kepentingan sekolah yang keduanya saling bertentangan dan salah satu kepentingan menurut Bapak berada pada kepentingan yang salah atau dalam tanda kutip mungkin itu sebuah kepentingan yang satu itu benar sedangkan yang satu itu salah atau dalam kita mengenalnya dengan istilah rujukan moral.
Ya. Terima kasih Pak Erik. Yang pernah kami temui adalah tadi yang pertama itu hubungannya dengan kewajiban seorang guru dalam mengajar. Sisi lain kewajiban orang tua misalkan ngantar anak. Jadi sebenarnya kalau memang kita sudah jam kerja itu kan yang benar itu ya tetap kita mengajar. Mengantar anak itu ya harus dianggap salah. Dalam hal ini memang tadi yang disampaikan benar versus salah. Kalau jam ngajar kok antar sekolah anak atau kepentingan apa yang hubungannya dengan di rumah, yaitu ya sedapat mungkin dihindari. Sehingga kalau memang kita sudah kontraknya jam 7 sampai jam setengah 4, yaitu yang memang menjadi kewajiban kita di sekolah. Bagaimanakah Bapak dapat mengidentifikasi bahwa dua permasalahan kepentingan tersebut dapat dikategorikan sebagai benar versus benar, atau dilema etika, ataukah benar versus salah, atau lebih tepatnya mungkin rujukan moral untuk mengidentifikasi itu seperti apa? Oke, kebiasaan yang bahwa segala sesuatu itu kita berdasarkan yang namanya standar layanan, atau mungkin yang kedua kode etik profesi. Sehingga kedua-duanya itu tadi yang saya sampaikan di awal, kalau memang itu sepanjang on the track bahwa itu di standar layanan itu benar, ya itu kita pergunakan sebagai pembanding bahwa itu benar atau salah. Demikian pula dengan kode etik profesi, itu juga akan memberikan sepanjang memang itu sesuai dengan kode etik, ya berarti di jalan yang benar. Ya, gitu. Menurut Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dapat Bapak untuk mengatasi dua permasalahan kepentingan yang kebetulan keduanya adalah sama-sama betul? Yang biasa harus kita laksanakan adalah memberikan pemahaman bahwa akan pentingnya standar layanan atau kode etik profesi itu, sehingga sepanjang yang bersangkutan mungkin sekali dua kali diberikan pemahaman, ya harapan kita bisa dipahami oleh orang yang bersinggungan dengan permasalahan, sehingga yang memang harus dipahami bersama adalah pemahaman. Untuk yang selanjutnya, menurut Bapak, hal apa sajakah yang menurut Bapak efektif dapat dilakukan untuk mengambil pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah pada kasus-kasus kepentingan yang saling bertentangan, akan tetapi keduanya adalah sama-sama benar atau dilema etika itu? Hal yang memang harus kita pahami adalah kesadaran diri untuk masing-masing individu atau pribadi memahami standar layanan yang berlaku atau kode etik profesi bagi teman-teman. Itu yang penting. Kode etik ini? Iya, kode etik profesi sama standar layanan. Kemudian hal-hal apa sajakah yang selama ini merupakan tantangan sendiri buat Bapak sebagai kepala sekolah pada saat pengambilan keputusan untuk dua permasalahan kepentingan yang keduanya adalah sama-sama benar? Konteksnya di sini adalah tantangan menurut Bapak itu seperti apa? Karena pada dasarnya kita itu melayani orang lain, maka hal yang penting yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan itu sudah barang tentu dampak pada diri sendiri dan juga dampak bagi orang lain yang akan menerima layanan kita. Kalau kedua-duanya itu menjadi sesuatu pedoman bagi individu atau pribadi yang bersangkutan, insya Allah ya aman. Itu menjadi pertimbangan kita.
menurut Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau lebih jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dua kepentingan tersebut? Yang keduanya adalah sama-sama benar. Jika memang permasalahan tersebut itu dapat dikerjakan secara langsung, kira-kira apakah ada jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Untuk jadwal itu jika Bapak menginginkan sebuah permasalahan itu dilakukan secara langsung. Oke, terima kasih Pak Erik. Biasanya kita itu menyelesaikan sesuatu masalah itu tergantung kepentingan. Kalau memang itu permasalahan itu memang tidak mendesak sekali, bisa diselesaikan kemudian dengan catatan sama-sama bisa ada keleluasaan waktu berpikir, sehingga kedua belah pihak tidak merasa yang satu menekan, yang satu tertekan. Sehingga memang itu penting, bila mana tidak terlalu mendesak, barangkali bisa mencari waktu yang agak nyantai. Untuk dua permasalahan kepentingan langsung tersebut atau penyelesaian yang dilakukan secara langsung tersebut, menurut Bapak, apakah ada prosedur-prosedur tertentu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak? Ya, pada umumnya kami menyelesaikan yang langsung itu kalau memang itu menyangkut kepentingan orang lain. Contohnya tadi kalau kami ada misalkan sudah mengajar, ya sedapat mungkin kan teguran langsung itu akan berarti untuk bisa dipahami kedua belah pihak, baik yang menganggap itu bermasalah maupun mungkin tugas kewajiban dari diri. Kemudian untuk dua permasalahan yang penyelesaiannya mungkin tidak dilakukan sekarang, mungkin itu sebuah permasalahan yang mempunyai efek dilema etika yang sangat berat, Pak. Konteksnya itu mungkin itu butuh pemikiran-pemikiran tertentu. Kira-kira menurut Bapak itu adakah prosedur yang kira-kira menjadi sebuah prosedur untuk menyelesaikan sebuah Bapak untuk mengambil keputusan dari dua permasalahan tersebut? Biasanya kalau hal-hal yang memang bisa ditunda tadi, umumnya kita berusaha untuk mencoba mencari waktu yang lebih tepat saja, sehingga nanti tidak merasa ada yang terdolimi gitu. Kalau memang itu nyantai-nyantai, kemudian nanti karena tidak terlalu mendesak untuk bisa diambil keputusan. Kemudian apakah Bapak mempunyai figur seseorang, atau menurut Bapak mungkin faktor-faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini adalah keputusan Bapak sebagai pemimpin di sekolah pada kasus-kasus kepentingan tertentu yang sifatnya itu dilema etika? Biasanya kami mempertimbangkan beberapa hal yang memang menyangkut. Yang pertama mungkin terkait dengan ini, minta pertimbangan orang lain itu terkait dengan kestabilan emosional. Jadi orang-orang yang kami libatkan itu biasanya yang mempunyai emosional stability-nya itu ya kuat gitu. Kemudian yang kedua mungkin riwayat pengalaman dalam hal mungkin menangani beberapa permasalahan yang terjadi itu juga menjadi pertimbangan tersendiri yang memang perlu kami mintakan orang-orang yang sudah punya pengalaman. Kemudian yang ketiga mungkin kedewasaan seseorang yang menjadi pertimbangan kami, sekalipun mungkin muda tapi mungkin beberapa masukan terkait dengan berpikir orang dewasa menjadi pertimbangan kami. Kemudian ini yang terakhir Bapak, Apunten, dari segala permasalahan-permasalahan kepentingan yang keduanya adalah sama-sama benar, pembelajaran apa sih yang menurut Bapak dapat Bapak ambil pelajaran dari beberapa yang sering Bapak istilahnya permasalahan itu sudah Bapak ambil keputusannya? Ada pembelajaran ya di situ?
keputusan yang diambil dalam rangka penyelesaian masalah itu biasanya yang kami tarik kesimpulannya bahwa kecepatan mengambil keputusan itu merupakan terapi atau obat dalam penyelesaian masalah. Jadi lebih cepat itu lebih mudah terobati, lebih cepat terobati. Kemudian yang kedua terkait dengan ketepatan pengambilan keputusan, bahwa ketepatan pengambilan dalam keputusan itu menjadi kepercayaan bagi pihak yang memiliki permasalahan. Jadi kalau orang-orang yang mempunyai permasalahan segera mendapatkan keputusan yang tepat, itu bagi orang yang bermasalah itu memberikan kepercayaan. Jadi Pak, matur nuwun atas jawaban-jawaban Bapak. Ini adalah merupakan wawancara yang merupakan tugas saya Pak sebagai peserta guru penggerak. Terima kasih atas waktu Bapak. Saya ucapkan matur nuwun Pak. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat Pak. Matur nuwun Pak. Nggih.